Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Turnastiti selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Lisia Tutomorang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Persepsian terhadap Intensi untuk Tinggal dengan Komitmen Afektif sebagai Pemediasi. Studi pada Rumah Sakit Umum Patar Asi dari Serdang. Masuk pada latar belakang masalah, SDM merupakan aspek penting bagi semua perusahaan, termasuk dalam industri kesehatan. Said 2018. SDM unggul dibutuhkan untuk memberikan pelayanan prima yang dalam industri kesehatan dikenal dengan istilah Service Excellence. Menurut Kemenkes RI 2019, industri kesehatan di Indonesia saat ini telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Rumah sakit sebagai organisasi jasa yang mengutamakan pelayanan prima harus mampu merespon dengan cepat perkembangan dan perubahan terkait SDM. Rumah Sakit Patar Asi atau disingkat dengan RSPA merupakan salah satu lembaga kesehatan yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut Decwana Faisal 2017 skandal 2013, fenomena yang sering terjadi dalam organisasi termasuk rumah sakit adalah perpindahan keluar karyawan dari organisasi. Oleh sebab itu, organisasi harus menyadari dan melakukan berbagai upaya untuk menghindari kerugian yang bisa terjadi, yaitu niat untuk keluar dan perpindahan keluar karyawan dengan meningkatkan intensi untuk tinggal karyawan di organisasi. Permasalahan terkait SDM yang sedang dihadapi RSPA adalah tingginya tingkat perpindahan keluar karyawan, baik itu dari tenaga kesehatan maupun dari tenaga penunjang kesehatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yang tersaji pada tabel di samping. Fenomena yang terjadi di RSPA ini merupakan indikasi adanya permasalahan terkait SDM dalam rumah sakit tersebut. RSPA harus mampu melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan intensi untuk tinggal karyawan agar dapat meminimalisir perpindahan keluar karyawan yang terjadi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan karyawan RSPA, ditemukan bahwa terdapat berbagai kebutuhan akan kualitas kehidupan kerja yang belum sesuai dengan harapan mereka. Karyawan juga diduga memiliki komitmen yang rendah. Kualitas kehidupan kerja merupakan salah satu yang sangat penting dan menjadi perhatian organisasi pada masa pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Kondisi pandemi ini menyebabkan karyawan membutuhkan perlindungan yang lebih, termasuk jaminan kualitas kehidupan kerja yang baik dari rumah sakit. Kualitas kehidupan kerja yang terpenuhi diduga dapat mendukung dan meningkatkan komitmen karyawan sehingga intensi untuk tinggal karyawan juga menjadi tinggi. Menurut Amel 2013, komitmen efektif sebagai salah satu dimensi dari komitmen organisasional memediasi hubungan antara kualitas kehidupan kerja persepsian dan intensi untuk tinggal. Jadi, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berdasarkan data SDM RSPA selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2019, persentase perpindahan keluar karyawan RSPA mengalami peningkatan. Penyebab tingginya perpindahan keluar karyawan diduga dari rendahnya tingkat kualitas kehidupan kerja yang dirasakan oleh karyawan selama bekerja di RSPA. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap karyawan RSPA, ditemukan berbagai dimensi kualitas kehidupan kerja yang diberikan RSPA terhadap karyawan yang belum sesuai dengan harapan mereka. Pemenuhan kebutuhan yang berasal dari kualitas kehidupan kerja baik dari perusahaan dimungkinkan dapat meningkatkan keterlibatan dan kelekatan karyawan yang mengarah pada komitmen afektif karyawan sehingga mereka mau untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, pihak manajemen rumah sakit mempunyai tugas untuk mencari solusi agar dapat mengendalikan permasalahan yang terjadi, yaitu meningkatkan intensi untuk tinggal karyawan sehingga diharapkan tidak mengganggu rumah sakit dalam mencapai tujuannya dan tetap bisa memberikan pelayanan yang prima. Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka terdapat 2 pertanyaan penelitian, yaitu apakah kualitas kehidupan kerja persepsian berpengaruh positif terhadap intensi untuk tinggal? Kedua, apakah komitmen afektif memediasi pengaruh kualitas kehidupan kerja persepsian terhadap intensi untuk tinggal? Untuk tujuan penelitiannya akan menjawab kedua pertanyaan penelitian tersebut. Kita masuk landasan teori pada penelitian ini. Yang pertama, variabel intensi untuk tinggal merupakan keadaan karyawan yang secara sadar dan sengaja untuk tetap tinggal serta bekerja pada sebuah organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Ted Meyer 1993 Slide 2018. Selanjutnya, Johari et al 2012 mengatakan intensi untuk tinggal merupakan kebalikan dari niat untuk keluar. Yang kedua, variabel kualitas kehidupan kerja persepsian didefinisikan sebagai partisipasi dalam aktivitas di tempat kerja yang akan mengarah pada kepuasan karyawan. Jergy et al 2010. Penelitian ini akan berfokus pada kualitas kehidupan kerja persepsian untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas kehidupan kerja yang dirasakan oleh karyawan di rumah sakit. Yang terakhir, variabel komitmen afektif yaitu keikatan kerja emosional karyawan dengan organisasi tempat dia bekerja. Meyer et al 1991. Selanjutnya, penelitian dari Meyer et al 1993, Francis dan Wingard 2004. Komitmen afektif merupakan dimensi dari komitmen organisasional yang paling kuat dan konsisten dalam kaitannya dengan kinerja karyawan. Lanjut pada perumusan hipotesis yang diusulkan pada penelitian ini. Kualitas kehidupan kerja menggambarkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan di tempat kerja yang mengarah pada peningkatan komitmen karyawan akan kesetiaan pada organisasi. Agus dan Sarfaras 2020.
Maka dari itu, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif terhadap intensi untuk tinggal. Menurut Agus dan Alvarez 2020, kualitas kehidupan kerja yang dirasakan baik menurut karyawan akan mengarah pada peningkatan komitmen. Begitu pula, menurut Aswan dan Safda 2012, komitmen afektif ditemukan sebagai prediktor kuat dari intensi untuk tinggal karena karyawan memiliki kepedulian lebih dan merasa ingin tinggal dalam jangka waktu yang lama di organisasi tersebut. Maka dari itu, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah komitmen afektif memediasi pengaruh positif kualitas kehidupan kerja persepsian terhadap intensi untuk tinggal. Kemudian lanjut pada modul penelitian pada penelitian ini adalah kualitas kehidupan kerja sebagai variabel independen, intensi untuk tinggal sebagai variabel dependen, serta komitmen afektif sebagai variabel pemediasian. Lanjut pada proses pengumpulan data, teknik sampling pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling, di mana peneliti menetapkan kriteria-kriteria khusus yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu karyawan tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan rumah sakit Patar Asih. Kedua, minimal bekerja 1 tahun dan dengan status pegawai tetap. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung. Dimensi pernyataan kuesioner setiap variabelnya yaitu intensi untuk tinggal menurut Bloom 1982, kualitas kehidupan kerja persepsian menurut Martel dan Dupis 2006, komitmen afektif menurut Allen dan Meyer 1990. Untuk metode analisis data pada penelitian ini menggunakan Structural Equation Model atau SEM berbasis partial least square. Alat aplikasi untuk penelitian ini adalah WAR PLS versi yang ke-6. PLS terdiri dari 2 tahap pengujian model, yaitu metode pengukuran atau outer model dan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian metode structural atau inner model untuk uji hipotesis dan efek mediasi. Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan dari tanggal 16 sampai 20 Oktober 2020 dan berhasil mendapatkan 101 responden. Dan 2 responden tidak memenuhi syarat karena bukan karyawan tetap RSPA, sehingga jumlah responden menjadi 99 orang. Selanjutnya adalah tabel profil responden. Jika dilihat dari tabel kolom, tabel yang di-highlight warna merah merupakan jumlah responden terbanyak pada masing-masing karakteristik demografis responden. Kemudian, pada tabel statistik deskriptif, variabel komitmen afektif memiliki nilai mean tertinggi dibandingkan dengan variabel lainnya untuk per indikator. Kolom tabel yang di-highlight warna hijau memiliki nilai rata paling tinggi dan kolom tabel yang di-highlight warna merah memiliki nilai rata terendah. Lanjut pada statistik deskriptif karakteristik demografis. Untuk kolom tabel yang di-highlight warna hijau merupakan nilai mean variabel tertinggi pada masing-masing karakteristik demografis responden. Masuk pada model pengukuran. Yang pertama adalah uji validitas konvergen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai faktor loading pada setiap indikator penelitian memiliki nilai di atas 0,4, sehingga tidak ada indikator yang dihapus untuk analisis selanjutnya. Kemudian, semua konstruk pada penelitian ini memiliki nilai AV di atas 0,5. Kemudian, pada uji validitas diskriminan, pada penelitian ini, nilai akar kodrat AV pada ketiga variabel memiliki nilai terbesar pada kelompok konstruknya masing-masing. Sehingga kesimpulannya, pada penelitian ini dikatakan valid secara konvergen dan diskriminan. Pada uji reliabilitas pada penelitian ini, semua nilai kolom baca alpha dan composite reliability di atas 0,7, yang berarti bahwa konstruk ke dalam penelitian ini sudah reliable. Selanjutnya, pada model struktural, sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji kesesuaian model. TOP 2018 menyatakan ada 6 syarat dalam pengujian ini. Pada penelitian ini, semua syarat sudah terpenuhi dan model penelitian ini dikatakan fit atau sesuai. Masuk pada uji hipotesis, hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 1 didukung, yang berarti bahwa kualitas kehidupan kerja persepsian berpengaruh positif terhadap intensi untuk tinggal. Ditunjukkan dengan nilai beta atau PET coefficient sebesar 0,34 dan nilai p-value di bawah 0,001. Lanjut pada pembahasan hipotesis 1. Hipotesis 1, kualitas kehidupan kerja persepsian berpengaruh positif terhadap intensi untuk tinggal. Ditunjukkan oleh PET coefficient atau beta yang bernilai positif yaitu 0,34 dan p-value kurang dari 0,001. Kualitas kehidupan kerja persepsian dengan nilai rata 2,40 masuk dalam kategori rendah, artinya kualitas kehidupan kerja di RSPA masih kurang dirasakan oleh karyawan. Dan indikator tertinggi adalah KKP 1 dengan nilai 3,77, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja yang dirasakan oleh karyawan dilihat dari segi kompensasi dan imbal jasa telah sesuai dengan usaha dan dedikasi yang diberikan oleh karyawan saat bekerja di RSPA. Usaha yang dikeluarkan oleh karyawan saat bekerja di rumah sakit dianggap sebanding dengan hasil yang didapatkan. Selanjutnya, indikator rendah adalah KKP 15 2,05, di mana karyawan merasa atasan mereka kurang menyelesaikan masalah dalam tepat waktu. Maka dari itu, sebaiknya pimpinan dapat memperhatikan indikator terendah ini. Dan untuk intensi untuk tinggal dengan nilai rata 2,17, dengan indikator tertinggi adalah IT1 dengan skor 2,23, di mana karyawan RSPA mempertimbangkan untuk terus bekerja di organisasi selama
3 bulan ke depan. Dan indikator terendah adalah IT4 dengan skor 2,13. Karyawan RSPA mempertimbangkan untuk terus bekerja di organisasi selama 2 tahun ke depan. Maka dari itu, intensi untuk tinggal tetap bekerja di rumah sakit Patar Asih dalam waktu yang lama masih tergolong rendah dan sebaiknya pemimpin memberikan perhatian khusus pada variabel ini. Lanjut pada pembahasan hipotesis kedua, komitmen afektif memediasi pengaruh kualitas kehidupan kerja persepsian terhadap intensi untuk tinggal, ditunjukkan dengan oleh nilai PHF sebesar 54%. Artinya, kualitas kehidupan kerja persepsian memberikan pengaruh positif terhadap intensi untuk tinggal karyawan, dan kualitas kehidupan kerja yang diterapkan oleh pimpinan dapat meningkatkan komitmen afektif yang dirasakan oleh karyawan rumah sakit. Untuk nilai komitmen afektif memiliki nilai indikator tertinggi pada KA5 dengan skor 3,82. Artinya, karyawan yang bekerja di RSPA sudah menganggap bahwa organisasinya adalah sebagai keluarga, sehingga pihak manajemen diharapkan terus mempertahankan rasa kekeluargaan dan kebersamaan agar mendorong ikatan emosional yang lebih kuat sehingga karyawan lebih nyaman bekerja di RSPA. Dan indikator terendah pada KA2 dengan skor 3,54 yang menyatakan karyawan RSPA senang membicarakan organisasi mereka pada orang lain. Baik, dari penjelasan sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah: pertama, kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif terhadap intensi untuk tinggal. Kedua, komitmen afektif terbukti dapat memediasi secara parsial pengaruh positif kualitas kehidupan kerja persepsian terhadap intensi untuk tinggal. Kemudian, implikasi praktis pada variabel intensi untuk tinggal yaitu membuat kotak kritik dan saran sebagai sarana atau wadah bagi karyawan dalam memberikan pendapat, masukan, ataupun kritik kepada rumah sakit. Yang kedua, membuat program flexible benefit plans atau memberikan kemudahan dalam pengakomodasian kebutuhan karyawan yang berbeda-beda. Kemudian, ada variabel kualitas kehidupan kerja persepsian yaitu mengadakan pertemuan secara rutin untuk memberikan pengarahan, motivasi, ataupun informasi kepada karyawan. Kedua, mengelola jadwal shift dan pengaturan jam kerja agar tidak berlebihan terutama di masa pandemi ini. Lalu, untuk variabel komitmen afektif yaitu menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan menghargai dan memberdayakan karyawan. Yang kedua, menyediakan program yang menguntungkan bagi karyawan. Dengan begitu, ketiga aplikasi ini diterapkan pada tiap variabel yang memiliki skor indikator terendah dan dapat mengurangi beban karyawan RSPA dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya adalah: pertama, jumlah responden dilihat dari berdasarkan karakteristik demografis, perbedaannya cukup signifikan. Disarankan dapat menentukan jumlah responden berdasarkan karakteristik demografis yang digunakan dalam penelitian. Kedua, penelitian ini merupakan cross-sectional atau diambil dalam sekali waktu tertentu. Disarankan agar melakukan secara longitudinal atau berkelanjutan agar mendapatkan pembaharuan mengenai intensi untuk tinggal karyawan di rumah sakit. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.